wa la yusyarikuhum fihi ahad. Tak ada seorang pun yang berserikat dalam hal ini. Padahal ikhwanu fillah akramakumullah, diketahui secara pasti bahwa tidak ada yang rahasia dalam Al-Quran. Sahabat Ali bin Abi Thalib tidak mempunyai kekhususan dalam pengetahuannya terhadap Al-Quran yang berbeda dengan para sahabat yang lainnya. Karena pada kenyataannya seluruh para sahabat talaqi Al-Quran min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua talaqi Quran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah ditanyakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu ini? Sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab, tidak, kecuali sesuatu yang berhubungan dengan sarung pedangku ini. Maksudnya terkait dengan masalah perang. Dan itu pun diketahui oleh seluruh para sahabat lainnya. Jadi tidak ada kekhususan dalam hal ini. Tetapi orang-orang Syiah menyatakan bahwa para imam, para khulafa versi mereka itu mempunyai kekhususan dalam hal ini yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Oleh karena itu, siapa yang mempelajari Al-Quran, siapa yang mendapatkan Al-Quran selain dari mereka, maka sesat. Sesat. Jadi kalau kita mendapatkan keterangan Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dikatakan sesat. Tapi kalau melalui imam atau khalifah versi mereka, maka benar, tidak sesat, mendapatkan petunjuk. Sementara Allah Azza wa Jal menyatakan dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Di surat An-Nahl ayat yang ke-44. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang telah menurunkan kepadamu az-dzikra Al-Quran wahai Muhammad, litubayyina linnas, supaya engkau dapat menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa sesungguhnya yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang Al-Quran. Bukan fulan wala alan, bukan imam fulan wala imam alan, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak ikhwanu fillah akramakumullah pernyataan-pernyataan mereka yang nyeleneh tentang Al-Quran. Seperti misalnya mereka mengatakan bahwa Quran itu mempunyai makna batin yang menyelisihi makna zahirnya. Yang intinya semua keyakinan mereka itu merupakan tikaman yang keras terhadap sumber hukum Islam, Kitabullah Azza wa Jal, Al-Quran. Dan keyakinan mereka itu juga dibangun di atas dasar bahwa Islam itu belum sempurna. Islam butuh penyempurna. Di mana penyempurnanya adalah pihak-pihak yang mereka anggap sebagai pihak yang pantas untuk memegang kekhilafahan. Di antaranya 12 orang yang berlalu penyebutannya tadi. Mereka juga menyatakan atau meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belumlah menyampaikan agama ini secara sempurna. Dan Nabi juga menyampaikan wasiat yang khusus terhadap Ali bin Abi Thalib. Semua keyakinan itu adalah merupakan kekufuran terhadap Allah Azza wa Jal dan terhadap Rasulnya. Munaqilatun li usulil Islam, bertentangan dengan dasar-dasar ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan pula untuk kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Kemudian berikutnya yang kedua, keyakinan mereka tentang as-sunnah, sumber hukum Islam yang kedua. Keyakinan mereka tentang as-sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Versi mereka, orang-orang Syiah mengatakan bahwa sunnah adalah kullu ma yasduru minal ma'sum, atau kullu ma yasduru 'anil ma'sum min qaulin au fi'lin au taqririn. Sunnah adalah segala hal yang datang dari sosok yang maksum, terjaga dari kesalahan. Min qaulin wa fi'lin au taqririn, baik berupa ucapan atau perbuatan atau takrir, ketetapan. Ini sunnah menurut mereka. Dan yang dimaksud dengan sosok yang maksum di sini bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menjadikan perkataan sosok yang maksum ini menyamai atau setara dengan perkataan Allah dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sosok yang maksum ini adalah 12 orang yang sudah
berlalu penyebutannya tadi yang mereka anggap sebagai pihak yang paling pantas dan layak sebagai khilafah atau imam. Jadi mereka meyakini bahwa 12 orang yang mereka anggap sebagai imam atau khilafah itu maksum, terpelihara dan terjaga dari kesalahan. Sehingga apapun yang datang dari mereka, riwayat apapun yang dinisbatkan dari mereka, itu wajib diterima dan sahih tanpa harus dicek kebenaran sanadnya. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk menerima satu kesahihan satu hadis, itu harus melalui kajian atau proses diantaranya adalah melihat sanadnya. Tapi kalau mereka, orang-orang Syiah tidak demikian. Karena sudah menganggap bahwa a'imah atau imam-imamnya itu maksum, terpelihara dari kesalahan. Anggapannya itu dibangun dari satu keyakinan bahwa imamah merupakan istimrarun nubuwah, kelanjutan dari kenabian. Persoalan imamah, persoalan khilafah adalah merupakan kelanjutan dari an-nubuwah. Dan para imam itu kedudukannya seperti rasul, seperti para rasul, di mana ucapannya adalah ucapan Allah, perintahnya adalah perintah Allah. Taat kepadanya berarti taat kepada Allah. Maksiat kepadanya berarti bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Para imam tidak berbicara kecuali dari wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Padahal ikhwan fillah akramakumullah, seperti yang diketahui oleh kita semua, wahyu tidak turun kecuali kepada para anbiya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah terputus ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. Walakinna Rasulullah, akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan semua yang Allah turunkan dari wahyu dengan jelas dan gamblang. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegakkan hujjah di hadapan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Taraktukum ala mithlil bayda, lailuha kanahariha." Aku telah tinggalkan kalian dalam keadaan jelas, terang benderang, tidak ada hal yang samar. Lailuha kanahariha, malamnya ibarat siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa, akan sesat. Dan apa yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga diakui oleh sejumlah para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan seluruh para sahabat Rasul. Seperti Abu Darda misalnya, beliau mengatakan, "Shadaqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tarakna ala mithlil bayda." Sungguh benar apa yang telah diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah meninggalkan kami dalam keadaan jelas, terang benderang, tidak ada hal yang samar yang menyangkut persoalan agama. Abu Dzar juga mengatakan hal yang sama, bahwa tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad meninggalkan kami, melainkan semuanya sudah jelas. Tidak ada seekor burung pun yang menggerakkan kedua sayapnya di langit, melainkan beliau sudah terangkan kepada kami tentang ilmunya. Sahabat Umar bin Khattab juga pernah menyatakan, "Qama fina Rasulullah." Rasulullah pernah berdiri di hadapan kami. Beliau menjelaskan segala sesuatu menyangkut agama, dari mulai penciptaan, awal mula penciptaan, hingga tentang penduduk surga yang menempati tempatnya dan penduduk neraka yang menempati tempatnya. Ada yang masih menghafalnya dan ada juga yang sudah mulai lupa, kata sahabat Umar. Jadi jelas Rasulullah SAW sudah selesai tugasnya dengan sempurna, dengan baik. Tidak ada sesuatu yang rahasia yang beliau sembunyikan. Ikhwanu fillah akhramani wa akramakumullahu jami'an. Lalu bagaimana sikap orang-orang Syiah terhadap marwiyat sahabat, terhadap periwayatan-periwayatan para sahabat? Perlu untuk kita ketahui bahwa orang-orang Syiah sebetulnya sama sekali tidak pernah respek terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bahasa mereka kita harus mengkaji ulang sejarah. Bagaimana awal mula hadis ini muncul dan untuk siapa, bagaimana apa latar belakangnya. Itu bahasanya. Tapi sesungguhnya pada kenyataan mereka itu tidak pernah respek terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali
yang mereka anggap sahih, yang datang dari jalur Ahlul Bait. Apakah semua hadis yang datang dari Ahlul Bait mereka terima? Ternyata juga tidak. Ternyata juga tidak diterima. Karena menurut mereka tidak semua Ahlul Bait layak periwayatannya. Jadi siapa yang mereka maksudkan dengan Ahlul Bait di sini? Yang mereka maksudkan dengan Ahlul Bait di sini tidak lain adalah 12 orang yang tadi sudah berlalu penyebutannya. Yang mereka anggap sebagai pihak yang pantas dan layak untuk memegang tapuk kekhilafahan dan keimaman sampai akhir zaman. Kalau riwayat itu datang dari sahabat Abu Hurairah, datang dari sahabat Samurah bin Jundab, datang dari sahabat Amr bin As, maka sama sekali tidak ada nilainya di hadapan mereka. Sama sekali tidak ada nilainya. Masalahnya lalu kenapa? Kenapa mereka menolak periwayatan para sahabat? Kenapa mereka begitu benci terhadap riwayat-riwayat hadis yang disampaikan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah karena ternyata mereka memang sudah kena virus syubhat dari Abdullah bin Saba al-Yahudi. Di mana Abdullah bin Saba ini menebar syubhat, menebar virus, mengacaukan kaum muslimin dengan mengatakan bahwa sesungguhnya Ali bin Abi Thalib telah mendapatkan wasiat khusus terkait khilafah, terkait imamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Rasul tidak menjalankan wasiat ini. Karena para sahabat Rasul tidak menjalankan wasiat ini, maka mereka kharaju an dinil Islam. Mereka keluar dari Islam. Hampir semua para sahabat dinyatakan keluar dari Islam. Kecuali hanya beberapa gelintir saja. Ini penyebabnya. Mereka termakan dengan syubhat ini. Hingga akhirnya menolak periwayatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwana fillah aqramani wa akramakumullahu jami'an. Apapun menurut mereka yang datang dari 12 imam, itu wajib diterima. Karena keimanan terhadap mereka adalah terhadap mereka dan terhadap kekhilafahannya merupakan sesuatu yang pokok. Bahkan di sisi mereka menjadi barometer apakah seseorang itu diterima keimanannya ataukah tidak. Kalau beriman, mengakui, percaya akan kekhilafahan mereka dan keimaman mereka, maka dia beriman. Tapi kalau tidak, maka dia kafir, tidak beriman. Dianggap sebagai asasul, sebagai dasar keimanan dan kekufuran. Akhwana fillah aqramani wa akramakumullahu jami'an. Kemudian berikutnya, keyakinan mereka terhadap sumber Islam yang ketiga, ijma. Sebelumnya keyakinan mereka terhadap Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan berikutnya terhadap ijma. Ijma adalah merupakan aslun min usuli ahli sunnah wal jamaah. Ijma merupakan dasar yang menjadi pijakan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ijma merupakan dasar yang ketiga setelah Al-Quran, Kitabullah, dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Faman qala bil kitabi was sunnati wal ijma' kana min ahli sunnah wal jamaah." Siapa yang berkata dengan Kitabullah, Sunnah, dan ijma', maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa. Dan ijma yang menjadi ukuran tentu saja adalah ijma salaful ummah, ijma salafus salih. Jadi ijma juga menduduki posisi yang penting dalam Islam sebagai dasar pijakan, menjadi rujukan setelah Quran dan Sunnah. Namun orang-orang Syiah mempunyai keyakinan yang lain terkait dengan ijma ini. Mereka tidak menerima ijma salafus salih. Bahkan ijma umat pun mereka tidak terima. Kecuali jika dalam ijma atau kesepakatan tersebut ada ucapan imam versi mereka. Kalau ada ucapan imamnya, maka diterima ijma tersebut. Tapi kalau tidak, maka tidak diterima. Kalau misalnya qaul atau ucapan imamnya ini menyendiri,
berbeda dengan ijma yang sudah ada, maka mereka akan lebih cenderung memilih perkataan imamnya dan meninggalkan ijma. Karena yang hujjah di sisi mereka adalah ucapan imam, bukan ijma. Sehingga mereka mempunyai semacam keyakinan bahwa menyelisihi ijma'ul muslimin fihi rasyad, menyelisihi kesepakatan kaum muslimin fihi rasyad, di dalamnya ada petunjuk. Ini seperti keyakinan kaum jahiliyah. Orang-orang jahiliyah juga punya keyakinan seperti itu. Berbeda dengan keumuman atau ijma kaum muslimin, itu adalah keselamatan. Jadi pada intinya ikhwan fillah rahimani wa akramakumullah jami'an, keyakinan mereka terhadap ijma, keyakinan yang keliru, keyakinan yang salah. Mereka mengakui adanya ijma, tapi dari sisi istilah saja atau nama saja. Padahal hakikatnya mereka menolak ijma. Seperti halnya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan tertipu ketika mereka mengatakan bahwa dasar kami juga Al-Quran, dasar kami Sunnah, dasar kami ijma. Kemudian membenarkan dan mengakui mereka. Jangan tertipu. Karena sesungguhnya keyakinan mereka terhadap Al-Quran adalah keyakinan yang batil, yang salah. Demikian juga keyakinannya terhadap sunnah dan keyakinannya terhadap ijma. Akhwana fillah akramani wa akramakumullah jami'an. Hal penting yang patut untuk kita ketahui kemudian adalah tentang keyakinan mereka dalam beberapa hal. Imamah misalnya, kemudian juga masalah taqiyah, masalah mahdi, dan masalah yang lainnya. Pertama, tentang masalah imamah. Keyakinan Syiah tentang masalah imamah. Karena inilah yang menjadi sesuatu yang inti di sisi mereka. Imamah secara bahasa mengandung artian at-taqaddum, yang maju, yang ke depan. Oleh karena itu, setiap yang diikuti itu disebut sebagai imam. Setiap yang diikuti disebut sebagai imam. Khalifah juga disebut sebagai imam. Seorang alim yang ditiru, yang dicontoh, yang jadi panutan juga disebut dengan istilah imam. Kita sering mendengar imam, alim, allamah. Kemudian yang memimpin sholat juga disebut sebagai imam. Kalau menurut Syiah, yang dimaksud dengan imam atau imamah adalah khilafah atau imamah Ali bin Abi Thalib. Karena hal itu merupakan wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Ini yang disebut dengan imamah menurut orang-orang Syiah. Kalau imamah atau khilafah ini diserahkan kepada selain Ali bin Abi Thalib, maka wajib untuk berlepas diri darinya dan wajib untuk mengkafirkannya. Oleh karena itulah ketika yang diangkat menjadi khalifah setelah Rasul adalah Abu Bakar dan Umar, maka mereka mengatakan bahwa keduanya adalah berhala dari berhala Quraisy. Sonamai min sonami Quraisy. Siapapun yang menjadi khilafah selain Ali bin Abi Thalib, maka wajib berlepas diri darinya dan mengkafirkannya. Inilah yang dimaksud dengan imamah versi orang-orang Syiah. Terbatas hanya kepada persoalan khilafah Ali bin Abi Thalib yang mereka anggap itu sebagai wasiat yang setara dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti apa kedudukan imamah di sisi orang-orang Syiah? Sebelum itu penting untuk kita ketahui bahwa di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, persoalan imamah itu bukanlah merupakan sesuatu yang rukun. Bukan sesuatu yang rukun. Bukan sesuatu yang masuk dalam kategori pokok dalam agama di mana setiap orang tidak boleh tidak tahu tentangnya. Tetapi di sisi orang-orang Syiah, persoalan imamah adalah persoalan yang lain. Persoalan yang penting. Bahkan persoalan yang paling utama ba'dan nubuwah, setelah kenabian. Bahkan di antara rukun Islam yang 5, kata mereka, yang paling utamanya adalah masalah
khilafah, imamah, wilayah. Karena mereka punya rukun Islam yang berbeda dengan keumuman kaum muslimin. Mereka mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal. Ala salat, wa ala saum, wa ala zakah, wa ala al-hajj, wa ala al-wilayah. Islam ada 5. Dibangun di atas 5 rukun. Pertama salat, zakat, saum, haji, dan wilayah. Khilafah, imamah. Kemana syahadat la ilaha illallah? Dihapus. Ditiadakan. Karena masalah ini lebih penting, kata mereka. Masalah khilafah, masalah imamah ini lebih penting. Yang paling pokok, rukun dalam agama. Kalau syahadat, dihapuslah mereka. Kemudian mereka mengatakan, sayangnya kaum muslimin sekarang ini, mereka hanya mengambil 4 rukun Islam saja. Dan meninggalkan yang satunya. Yaitu masalah wilayah, khilafah, imamah. Jadi sebetulnya inti persoalannya dalam Syiah itu ini. Keyakinan tentang masalah khilafah, imamah. Wasiyatul Rasul, kata mereka. Ikhwanu fillah akramani wa akramakumullahu jami'an. Mereka meyakini bahwa di antara persoalan agama, yang paling penting yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesungguhnya masalah imamah, keimaman, kekhilafahan. Kemudian mereka membatasi bahwa yang pas, yang tepat, yang cocok untuk memegang tampuk kekhilafahan, keimaman adalah 12 orang imam. Jadi dibatasi. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada ulil amri, pemimpin. Disebutkan secara umum, tanpa ada penyebutan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12. Tidak ada. Dari mana mereka membatasi imamah atau khilafah itu hingga 12 orang saja? Di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan nama-nama mereka. Namun demikian, ikhwanu fillah akramakumullah, mereka berhujjah dengan hadis yang datang dari sahabat Jabir bin Samurah. Dan kita tidak boleh tertipu ketika mereka berhujjah dengan suatu hadis. Maksud dan tujuan utama mereka hanyalah ingin menebar syubhat. Bukan lantaran keimanan mereka terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka menemukan suatu hadis yang kira-kira cocok untuk memperkuat keyakinannya, maka diangkatlah hadis ini. Walaupun yang meriwayatkannya bukan dari kalangan ahlul bait versi mereka. Apa isi dari hadis Jabir bin Samurah itu? Dalam Sahih Bukhari disebutkan, yakunu 12 amiran. Faqala kalimatan lam asma'ha. Faqala abi kulluhum min Quraisy. Rawahu Al-Bukhari. Yang menjadi imam atau amir, pemimpin itu 12 orang. Kemudian kata sahabat Jabir bin Samurah, Nabi mengucapkan sesuatu yang aku tidak mendengarnya. Lalu ayahku berkata, kulluhum min Quraisy. Ke-12 orang itu semuanya dari Quraisy. Rawahu Al-Bukhari. Wa fi riwayatil muslimin, dalam riwayat Muslim disebutkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, la yazalu islamu azizan ila 12 khalifah. Thumma qala kalimatan lam afhamha. Faqultu li abi ma qala. Faqala kulluhum min Quraisy. Dari sahabat Jabir bin Samurah, beliau mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Islam akan tetap mulia selama dipimpin oleh 12 orang khalifah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu yang aku tidak bisa memahaminya. Maka aku pun bertanya kepada ayahku. Ayahku menjawab, kulluhum min Quraisy. Semuanya dari Quraisy. Wa fi lafzin, dalam lafaz lain, la yazalu hadha ad-din azizan mani'an ila 12 khalifah. Agama ini akan tetap mulia, akan tetap kuat, tetap kokoh selama khilafah ada pada 12 orang. Wa fi lafzin, kemudian dalam lafaz lain disebutkan, la yazalu amrun nas madiyan ma waliyuhum 12
rajulan. Urusan manusia ini akan tetap berlalu dengan baik selama yang menjadi pemimpin mereka adalah 12 orang. Wa 'inda Abi Daud, kemudian disebutkan dalam Sunan Abi Daud, la yazalu hada din qa'iman hatta yakuna 'alaikum 12 khalifah kulluhum tajtami 'alaihim al-ummah. Agama ini akan tetap tegak hingga ada 12 khalifah yang memimpin kalian. Kulluhum tajtami 'alaihim al-ummah, di mana semuanya berkumpul bawahnya. Inilah riwayat yang dijadikan hujjah oleh orang-orang Syiah bahwa 12 imam inilah menurut versi mereka yang akan bisa membawa kedamaian, ketentraman dan kekuatan bagi kaum muslimin. Jadi kalau kita simpulkan, yang pertama mereka meyakini tentang keharusan atau kewajiban adanya khalifah. Karena itu merupakan wasiat Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya yang kedua, mereka menyatakan bahwa khalifah itu hanyalah 12 orang, tidak yang lainnya. Dan sekali lagi, Syiah ketika berhujjah dengan suatu hadis bukan lantaran mereka meyakini hadis tersebut, akan tetapi imma karena memang mendukung pemikirannya atau karena menganggap ada ahlul bait di situ. Ikhwana fillah akramani wa akramakumullah jami'an, jika kita perhatikan dengan seksama isi hadis tadi, sesungguhnya tidak bisa dijadikan hujah oleh mereka. Karena dari 12 orang yang mereka anggap sebagai paling berhak untuk menyandang kekhilafahan dan imamah, hanya 2 saja yang menjadi khalifah, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib dan Al-Hasan putranya. Itu pun tidak lama, hanya sebentar. Itu pun tidak lama, hanya sebentar. Kemudian tidak berkumpul semua umat di bawahnya. Berarti bukan 12, tapi hanya 2 saja. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan hujah oleh mereka. Lagi pula 12 khalifah atau imam yang disebutkan dalam hadis ini semuanya Quraisy. Semuanya apa? Min Quraisy. Adapun 12 khalifah yang dimaksud dalam hadis tadi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 4 khulafa Rashidin, kemudian Muawiyah dan putranya Yazid, lalu Abdul Malik dan 4 putranya berikut Umar bin Abdul Aziz. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi bukan 12 orang menurut versi orang-orang Syiah. Lagi pula kekhilafahan 12 orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah berakhir. Adapun orang-orang Syiah menganggap bahwa kekhilafahan tersebut terus berlaku sampai akhir zaman. Walaupun orangnya tidak ada, tetap mereka meyakininya. Sehingga ada keyakinan imam yang muntawar, yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Kalau 12 imam yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tadi sudah berakhir. Tapi kalau menurut orang-orang Syiah, masalah khilafah ini terus berlanjut sampai akhir zaman. Sehingga mereka punya keyakinan ada imam yang muntadhar, yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Ikhwanu fillah rahimani wa akramakumullah jami'an. Itu tadi seputar keyakinan mereka terhadap masalah imamah. Kemudian berikutnya tentang taqiyah, atau yang bahasa bebasnya bermakna siasat. Taqiyah itu adalah siasat. Taqiyah dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, maknanya adalah al-hadar min ilhari ma fin nafsi min mu'taqadin wa ghairihi lil ghair. Waspada atau berhati-hati dari menampakkan apa yang ada dalam batin berupa keyakinan kepada pihak lain. Sekali lagi, kata Ibnu Hajar, taqiyah maknanya adalah al-hadar, berhati-hati atau waspada, min idhari ma fin nafsi, dari menampakkan apa yang ada dalam hati, min mu'taqadin, berupa keyakinan, akidah, lil ghair, kepada pihak lain. Jadi tidak sembarangan. Dan taqiyah bisa disebut juga dengan kitman. Kitman berarti menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan sesuatu.
Dan yang disembunyikan ini terkait dengan masalah apa? Keyakinan. Masalah i'tiqad. Dan kadang-kadang seseorang untuk menampakkan bahwa apa yang ada dalam hatinya itu berbeda dengan apa yang ada dalam lahirnya, itu menggunakan lisannya. Kadang-kadang seseorang untuk menampakkan bahwa apa yang ada dalam batinnya itu bertentangan dengan apa yang ada dalam lahirnya, itu biasanya menggunakan apa? Lisan. Oleh karena itulah sahabat Ibnu Abbas mengatakan at-taqiyatu bil lisan. Taqiyah itu biasanya dengan lisan. Siasat itu biasanya menggunakan lisan. Wal qalbu mutmainnun bil iman, sedangkan hati tentram dalam keadaan iman. Kalau Ibnul Athir di dalam kitab An-Nihayah, at-taqiyatu idharu khilaf ma fil batin. Taqiyah itu menampakkan sesuatu yang menyelisihi apa yang ada dalam batin. Menampakkan sesuatu yang menyelisihi apa yang ada dalam batin. Jadi maknanya kalau diperhatikan itu ada unsur-unsur kemiripan dengan masalah nifak, ya. Dengan masalah apa? Nifak, kemunafikan. Adapun ikhwanu fillah akhramani wa akramakumullahu jami'an, taqiyah atau siasat menurut versi orang-orang Syiah adalah kitmanul i'tiqad khasyat ad-darar minal mukhalifin. Taqiyah menurut orang-orang Syiah adalah kitmanul i'tiqad, menyembunyikan keyakinan, khasyat ad-darar, karena khawatir ada bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang yang menyelisihi keyakinan tersebut. Menyembunyikan keyakinan karena khawatir ada bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang yang menyelisihinya. Orang-orang yang menyelisihinya yang dimaksud oleh mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka ikhwanu fillah akhramani wa akramakumullahu jami'an, cara mereka bertaqiyah di hadapan kaum muslimin adalah idhar madhab ahli sunnah, menampakkan madhab ahli sunnah yang mereka anggap sebagai madhab yang batil. Ini cara taqiyah mereka di hadapan kaum muslimin, menampakkan madhab ahlus sunnah yang mereka anggap sebagai madhab yang batil. Wa kitman madhab rafidah, dan menyembunyikan madhab rafidahnya, madhab syiahnya, yang mereka anggap sebagai sesuatu yang hak. Di hadapan semua orang, di hadapan kaum muslimin, tidak nampak keyakinan-keyakinan yang ada dalam dirinya. Yang tampak adalah seperti biasanya, keumuman kaum muslimin. Ini dalam rangka taqiyah. Dan bagi mereka ini sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Menampakkan madhab ahlus sunnah. Dan mereka meyakini kalau madhab tersebut adalah madhab yang batil, madhab yang rusak. Kemudian menyembunyikan madhab rafidhinya, madhab syiahnya, yang mereka anggap sebagai madhab yang hak. Untuk itulah sebagian para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang mempunyai akidah taqiyah ini lebih jelek, lebih buruk keadaannya daripada kaum munafikin. Lebih buruk, lebih jelek daripada kaum munafikin. Karena orang-orang munafik, mereka meyakini bahwa apa yang mereka sembunyikan dalam batinnya berupa kekufuran adalah merupakan kebatilan. Merupakan kebatilan. Makanya mereka sembunyikan. Ya. Orang-orang munafik ketika menyembunyikan kekufuran yang ada dalam hatinya, itu meyakini kalau itu adalah kebatilan. Makanya mereka sembunyikan. Tapi kalau orang-orang Syiah, mereka menyembunyikan sesuatu dalam batinnya, dalam keadaan meyakini apa yang disembunyikannya itu sebagai sesuatu yang hak. Inilah kenapa sebagian para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang berakidah taqiyah ini lebih buruk, lebih jelek daripada kaum munafikin. Akhwanu fillah akhramani wa akramakumullahu jami'an. Taqiyah di dalam Islam pada umumnya dilakukan terhadap orang-orang kafir. Kita boleh bersiasat terhadap orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala pun sudah menyinggung tentang hal ini di firman-Nya, Quran surat Ali Imran ayat yang ke-28, illa an tattaqu minhum tuqat. Kecuali jika engkau bersiasat di hadapan mereka dalam rangka menghindari mudarat yang akan mereka timbulkan. Jadi taqiyah memang ada asalnya juga dalam Al-Quran. Bahasa taqiyah ini.
Di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan, "At-taqiyatu allati dzakaraha Allah Subhanahu wa taala fi hadhihi al-ayah innama hiya taqiyatu minal kuffar la min ghairihim." Taqiyah atau siasat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah taqiyah, bersiasat dari orang-orang kufar, la min ghairihim, bukan dari selainnya. Jadi intinya, kalau mau bertaqiyah, maka bertaqiyahlah terhadap orang-orang kafir atau dari orang-orang kafir. Namun para salaf atau sebagian salaf ada yang menyatakan bahwa la taqiyata ba'da an a'azzallahu al-Islam. Tidak ada taqiyah lagi setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin dan Islam. Seperti dinyatakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal dan juga Imam Mujahid bin Jabr, di mana keduanya mengatakan, "Kanat taqiyatu fi jaddatil Islam qabla quwwatil muslimin." Taqiyah itu berlaku ketika awal-awal keislaman, sebelum kaum muslimin mempunyai kekuatan. Ammal yaum faqad a'azzallahu al-muslimin. Adapun hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin. Kalau taqiyah versi orang-orang Syiah sungguh aneh. Mereka bukan bertaqiyah kepada orang-orang kafir, tetapi justru mereka bertaqiyah kepada kaum muslimin. Apalagi kepada ahlu sunnah wal jamaah. Hukumnya wajib untuk bertaqiyah kepada ahlu sunnah wal jamaah. Karena mereka meyakini bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena menurut mereka, kekafiran orang yang mengingkari 12 imam atau khilafah itu lebih besar daripada kekafiran orang yang mengingkari nubuwah, kenabian. Yang paling pertama masuk, yang dianggap sebagai pengingkar terhadap khilafah atau persoalan imamah adalah ahlu sunnah wal jamaah. Karena itu hukumnya wajib bertaqiyah terhadap mereka. Salah satu taqiyah yang mereka lakukan diantaranya apa yang kita singgung di awal tadi, bahwa mereka mengatakan kalau Ibnu Saba itu tokoh fiktif. Kapan munculnya pernyataan ini? Ketika banyak kaum muslimin yang sudah mulai memahami dari mana asal muasal pemikiran mereka. Karena saya pernah dapat SMS, dari orang yang memang sekian tahun, belasan tahun hidup bersama dengan mereka Syiah. Kemudian memberitahukan bahwa orang-orang Syiah sekarang bertaqiyah. Salah satunya adalah mereka mengatakan bahwa Ibnu Saba hanyalah tokoh fiktif belaka, buatan. Ini baru-baru. Tokoh fiktif. Bohong katanya. Dan sekali lagi ini ketika banyak kaum muslimin sudah mulai memahami sebetulnya dari mana asal-muasal pemikiran mereka. Apakah betul yang selama ini mereka gembar-gemborkan bahwa urusan khilafah, urusan imamah itu merupakan wasiat, bahkan wahyu yang diturunkan oleh Allah? Ya. Itu yang mereka gembar-gemborkan. Dan ternyata kaum muslimin sudah mulai memahami. Akhirnya mereka bertaqiyah. Dan sekali lagi hukumnya wajib menurut mereka untuk bertaqiyah di hadapan kaum muslimin. Padahal di dalam Al-Quran Allah hanya memberikan kebolehan untuk bertaqiyah itu dari orang-orang kafir. Di samping itu, ikhwanu fillah aqramani wa akramakumullahu jami'an, para ulama sepakat kalau taqiyah ini bukan sesuatu yang wajib dan harus, tetapi rukhsah, keringanan. Artinya dibolehkan. Kapan? Fi halid darurah. Ketika keadaannya darurat. Imam Ibnu Munzir rahimahullahu ta'ala mengatakan, ajma'u ala anna man ukriha ala al-kufr hatta khashiya ala nafsihi al-qatl fakafara wa qalbuhu mutmainun bil iman annahu la yuhkam alaihi bil kufr. Kata Imam Ibnu Munzir rahimahullahu ta'ala, ajma'u, para ulama bersepakat bahwa siapa saja yang ukriha ala al-kufr, yang dipaksa untuk melakukan kekufuran, hatta khasyi'a ala nafsihi al-qatl, yang kemudian dia mengkhawatirkan keselamatan atas dirinya, lalu dia melakukan kekufuran itu sementara hatinya tetap kokoh di atas keimanan, maka tidaklah dihukumi layaknya orang-orang
kafir. Seseorang dipaksa untuk melakukan kekufuran. Dia khawatir akan keselamatan dirinya. Karena kalau tidak, maka akan dibunuh misalnya. Akhirnya dia berpura-pura, dia bersiasat melakukan kekufuran. Tetapi hatinya tetap mantap di atas keimanan. Maka orang yang seperti ini tidak dihukumi kafir. Ini menunjukkan bahwa taqiyah atau siasat itu adalah merupakan rukhsah. Boleh dilakukan manakala benar-benar dalam keadaan darurat. Kalau taqiyah versi orang-orang Syiah tidak seperti itu. Terus-terusan dalam situasi apapun harus wajib bertaqiyah. Demi menyembunyikan kebenaran, kata mereka. Demi menjaga al-haq. Tidak apa-apa bertaqiyah. Tidak apa-apa menampakkan madhab ahlus sunnah. Toh madhab ahlus sunnah itu madhab yang batil. Ini menurut mereka. Kemudian ikhwan fillah akramakumullah, Ibnu Battal dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, ajma'u ala anna man ukriha 'ala al-kufr wa ikhtara al-qatl annahu a'zamu ajran indallah. Para ulama juga sepakat bahwa siapa saja yang dipaksa untuk melakukan kekufuran, tetapi dia mempertahankannya dan lebih memilih meninggal dunia di atas Islam daripada harus melakukan kekufuran walaupun sekedar siasat, annahu a'zamu ajran indallah, maka hal itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rukhsah kan, bukan wajib. Kalau memang seorang itu lebih memilih untuk tetap mempertahankan dirinya, keimanannya, tidak mau bersiasat untuk melakukan kekufuran ketika dipaksa untuk melakukannya hingga akhirnya dia terbunuh, maka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi. Tapi kalaupun mau bersiasat melakukan kekufuran, asalkan hatinya dalam keimanan yang kokoh dan mantap, maka dia juga tidak dihukumi sebagai orang yang kafir. Karena itu hanya bersiasat saja, bertaqiyah saja. Jelas berbeda dengan pemahaman taqiyah ala Syiah. Orang-orang Syiah menganggap bahwa taqiyah adalah termasuk salah satu rukun yang pokok dalam agama. Bahkan a'zam minas salat. Rukunnya lebih hebat, lebih kuat daripada salat. Mereka mengatakan la dina liman la taqiyatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyah. Seperti la salata liman la wudu'alah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak punya wudu. Nah, mereka mengatakan la dina liman la taqiyatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyah. Ini menunjukkan bahwa betul-betul ya, kedudukan taqiyah di sisi mereka itu sesuatu yang sangat penting. Siapa saja yang tidak bertaqiyah, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Bahkan lebih besar daripada syirik. Kemudian taqiyah di sisi orang-orang Syiah terus berlaku. Karena mereka meyakini bahwa siapa yang tidak melakukan taqiyah berarti keluar dari agama Allah. Keluar dari agama Allah. Keluar dari din atau keyakinan tentang imamiyah. Keluar dari agama Rasul. Ini menurut mereka. Akhwan fillah akramani wa akramakumullah jami'an. Berikutnya setelah kita mengetahui tentang keyakinan mereka terkait dengan masalah imamah, lalu taqiyah, maka setelah itu keyakinan mereka tentang masalah Mahdi. Al-Mahdi atau Al-Ghaib. Ya. Al-Mahdi atau Al-Ghaib. Keimanan terhadap Mahdi atau sosok yang gaib yang ditunggu-tunggu kehadirannya, ini ada dalam seluruh aliran Syiah. Jadi seluruh aliran Syiah meyakini akan hal ini. Di mana mereka meyakini bahwa orang-orang yang dianggap sebagai paling berhak untuk memegang kekhilafahan dan keimaman ini, yang dianggap telah mati, itu sesungguhnya belum mati. Yang dianggap telah meninggal dunia, itu sesungguhnya belumlah meninggal dunia. Mereka meyakini tentang kekekalannya. Dan mereka pun menyatakan bahwa mereka, para imamnya itu,
akan kembali di masa yang akan datang sebagai Mahdi. Kemudian banyak riwayat yang dusta yang mereka sebutkan tentang persoalan ini, kisah atau sejarah terkait dengan masalah Mahdi, yang menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah semua itu tidak lebih hanya sekedar dongeng saja. Tidak ada asarnya sama sekali, tidak memberikan kemanfaatan sama sekali, yang tidak akan bisa memberikan kebahagiaan bagi seseorang, baik dalam kehidupan dunia atau di akhirat. Ya. Bahkan Ahlus Sunnah meyakini bahwa keyakinan seseorang terhadap apa yang disebut dengan Mahdi atau Al-Ghaib ini hanya akan membuat orang tersebut semakin sesat dan semakin jauh dari Islam. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terlalu terpengaruh dengan apa-apa yang diistilahkan oleh Mahdi atau Al-Ghaib menurut orang-orang Syiah. Akhwani fillah aqramani wa akramakumullah jami'an. Selanjutnya setelah Al-Mahdi atau Al-Ghaib adalah Ar-Raj'atu. Ada keyakinan mereka yang disebut dengan keyakinan Raj'ah. Ar-Raj'ah maknanya adalah ar-ruju' ila dunya ba'dal maut. Kembali ke dunia setelah kematian. Jadi hidup kembali. Setelah mati, hidup kembali. Ini keyakinan yang disebut dengan Raj'ah. Dan Imam Ibnu Atsir rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa keyakinan ini sesungguhnya keyakinan yang ada dan berkembang di masa jahiliyah. Ma'rufun indahum. Dikenal di sisi mereka. Tentang adanya sosok yang sudah mati lalu hidup kembali. Dan orang-orang Syiah ternyata mempunyai keyakinan yang seperti ini. Di mana para imam-imamnya atau khalifahnya yang sudah meninggal dunia itu akan kembali lagi hidup. Akan kembali hidup lagi. Dan di antara para imamnya itu ada yang diakui sudah meninggal lalu hidup kembali, ada yang diakui belum meninggal. Sekarang ini ada di alam gaib. Nanti baru akan kembali. Dari mana mereka mengadopsi paham ini? Raj'ah ini. Ternyata lagi-lagi ketika ditelusuri, sumbernya adalah Ibnu Saba. Ya. Sumbernya adalah Ibnu Saba, al-Yahudi, seorang Yahudi. Dialah orang yang paling pertama menanamkan pemikiran atau keyakinan Raj'ah. Dan Raj'ah ini juga menjadi usul dari madhab Syiah. Dasar ajaran Syiah. Bahkan Syiah aliran Imamiyah sepakat tentang bahwa orang-orang yang sudah mati itu wajib kembali. Imam-imamnya itu harus kembali ke dalam kehidupan dunia. Sampai-sampai ada aliran Syiah yang secara khusus dikenal dengan aliran Raj'iyah. Jadi ada aliran Syiah yang disebut dengan aliran Raj'iyah. Disebut aliran Raj'iyah karena mereka punya keyakinan seperti tadi. Meyakini bahwa imam-imam yang sudah meninggal itu akan kembali lagi. Atau imam-imam yang sekarang dalam yang ada di alam gaib itu akan kembali. Adapun tujuan utama kalau ditanyakan kepada mereka, kenapa kok imam-imam itu sudah meninggal kemudian datang lagi? Atau ada di alam gaib kemudian datang lagi? Maka jawabannya dalam rangka menuntut balas terhadap musuh-musuhnya. Menuntut balas terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menuntut balas kepada siapa-siapa yang telah membunuhnya. Dan ikhwan fillah aqramani wa akramakumullahu jami'an, keyakinan Raj'iyah atau Raj'ah ini sebenarnya sesuatu yang mereka tutup-tutupi. Sesuatu yang mereka rahasiakan. Tidak pernah mereka mendengung-dengungkan atau memproklamirkan keyakinannya ini. Karena sesuatu yang rahasia. Dan setiap muslim yang akalnya masih sehat pasti akan menolak ya, tentang masalah ini. Oleh karena itu orang-orang Syiah jarang menyinggung dalam majelis mereka atau dalam buku-buku yang mereka tulis. Jarang menyinggung tentang masalah keyakinan Raj'ah. Tetapi keyakinan ini memang ada. Ya. Seperti yang tadi disampaikan, ada pada aliran Imamiyah diantaranya. Bahkan ada secara khusus ya,
Aliran Syiah yang dikenal dengan sebutan aliran Raja'iyah. Jelas pemikiran atau keyakinan yang seperti ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala seperti misalnya di surat Al-Mu'minun, ya. Di surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menyatakan qala rabbir ji'un la'alli a'mal salihan fima tarak. Wahai Rabb, kembalikanlah aku ke dalam kehidupan dunia. La'alli a'mal salihan, agar dengan itu aku dapat beramal saleh fima tarak. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah ucapannya saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh, di mana mereka akan tetap di sana ila yaumi yub'atsun, hingga hari dibangkitkan. Jadi tidak ada yang bisa kembali lagi setelah meninggal dunia. Tidak ada yang setelah mati kemudian hidup kembali. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam firman-Nya di surat Yasin ayat yang ke-31, alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun innahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka melihat berapa banyak orang-orang sebelum mereka yang telah kami binasakan, annahum ilaihim la yarji'un. Sesungguhnya mereka tidak dapat dikembalikan lagi. Ya. Jadi tidak ada istilah setelah mati kemudian hidup kembali. Ikhwanu fillah aqramani wa akramakumullah jami'an. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.